I got the cash in the bag, stadium packed, born a rock star in the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kipaku Bumi Podcast, channel yang khusus bab edukasi, pemahaman, wawasan, pembahasan dalam dunia spiritual, dan juga tutorial ilmu kegaiban. Podcast ngopi bareng Kipaku Bumi. Halo, gimana kabar sahabat YouTube? Dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, berbahagia, banyak rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Al-ayat. Dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi permintaan subscriber yang di kolom komentar ini, kali ini kita akan membahas tentang penampakan-penampakan yang ada di konten-konten YouTube, dan juga membahas tentang apa itu yang namanya mata batin. Nah, sebelum kita membahas dengan pembahasan yang tadi itu, kita akan saksikan dulu cuplikan video tentang penampakan-penampakan yang ada di konten-konten YouTube. Oke, silakan disimak dulu. Manis ya, dan mudah-mudahan juga nih sosok kuntinya kalau pas dibuka manis gitu ya. Karena aduh lagi duduk tapi ya, si Nengnya lagi duduk. Agar teman-teman puas di sini ya, saya akan terangin. Nah, sini kayaknya sih udah pas terangin. Kalau terlalu terang soalnya saya silo gitu ya, nanti mukanya terlihat glowing, saya maluin. Nah, ini udah saya zoom juga dan terang juga. Aduh. Padahal sih saya maunya sih yang merah dia, cuman dari tadi nggak ada yang merah, saya nggak mau merah, dan kayaknya sih ini rumahnya ya. Jadi saya akan langsung maju ke depan untuk berbincang, dan siapa tahu si Nengnya mau curhat sesuatu yang melau gitu ya, karena ini malam Jumat ya, istri jauh jadi pengennya melau-melau gitu. Nah, barusan itu ada garangannya teman-teman ya, pojok sana ada garangannya, bunyi kasak-kasak terus. Assalamualaikum. Masih lagi ngapain, Neng? Oh, ternyata ini teras rumahnya katanya. Tadi benar apa yang saya lihat tadi, dan saya katakan juga, mungkin ini pohon arennya dalam rumahnya, karena katanya ini lagi duduk di teras ya, boro-boro terasnya bernama luwung gitu ya, hutan ya. Ini sidangnya lagi santai-santai di malam Jumat, bukan malam Jumat juga ya, alhamdulillah. Apa nih? Oh iya nih, saya mah di sini mau izin, itu juga kalau diizinin, kalau nggak mah saya juga mau maksa. Karena laki-laki mah senangnya yang maksa-maksa ya, enggak bercanda. Di sini saya cuma mau izin, dan mudah-mudahan sih kamu juga nggak keberatan di sini ya. Mau nggak saya bukain wajah kamu yang asli semasa hidup kamu gitu ya? Hah? Boleh ya? Iya, semasa hidup kamu, jadi kamu nampakinya wajah asli kamu pas semasa hidup kamu gitu ya. Ini malam Jumat manis loh, nanti kamu jadi manis. Iya, mau ya? Enggak, kalau mau, kalau enggak ya tetap maksa saya. Boleh. Jadi alhamdulillah juga ya teman-teman, si Nengnya katanya boleh. Hah? Malu tapi katanya dia katanya malu. Enggak usah malu-malu, kan gak diapa-apain juga. Iya, siapa tahu nanti ada endorse dia ngasih kosmetik gitu ya. Hah? Enggak mau pakai kosmetik, emang kenapa? Takut kenapa nih? Oh, kayak takut ada sosok yang suka sama dia gitu ya. Dan mungkin di sini juga ya teman-teman harus tahu, si sosok si Neng ini kalau manusia gitu ya, kayaknya sih masih remaja aja, seumur 16-17 ya. Perawanan gak gadis gitu ya, udah anak gadis gitu ya. Di sini masih muda, dan dia juga katanya masih malu-malu gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah si Nengnya juga udah ngasih izin. Ya alhamdulillah ya. Saya sih pengennya nanti kalau ketemu lagi sama si sosok si Neng ini, si Nengnya tetap nampakinya pakai wajah aslinya gitu ya, tanpa ngeliatin wajah yang seramnya, jangan lah ya, wajah aslinya aja. Dan sini juga saya lupa namanya siapa gitu ya,
namanya siapa nih, mau nggak kasih tahu namanya? Kalau nggak ya saya nggak maksa. Kalau sekarang nggak maksa ya. Oh dia tetap nggak mau ya, kalau namanya dia nggak mau disebutin, katanya nggak mau. Ya sih nggak apa-apa ya. Di sini juga saya sudah berterima kasih banyak karena Sineng juga udah mau katanya dilihatin wajah aslinya semasa dia hidup gitu ya. Aduh, sebentar. Daerah itu sebelah sana banyak garangan ya, kesak-kesak terus ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Duh. Sini saya akan langsung coba eksekusi ya. Langsung dibedah. Operasi plastiknya dari wajah seramnya menjadi manis semasa hidupnya. Ini udah boleh dibuka benar rambutnya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sih saya nggak kegoda gitu ya, nggak kegoda sama. Kalau saya sih udah dilihat dari sama saya sih emang cantik dan manis ya. Takutnya saya jadi kegoda ini karena istri saya jauh, ini saya lagi di rumah mertua, malam Jumat lagi saya sendiri sekarang jadi bujang dia. Sinengnya juga ini udah saya ubah sebenarnya. Kalian pasti penasaran ya? Jangan. Nanti kalian mau bawa pulang lagi, malah jadi pada pengen lagi ya cari sosok kuntilanak dengan wajah asli semasa hidupnya. Udah, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Jadi keinget istri kalau Pak jauh kayak gini teh. Kamu mas cantik-cantik rambutnya jemput. Jelas enggak ya? Aduh, rambutnya mas harus dipotong dulu. Jelas enggak ya teman-teman ya? Manis kan? Nah udah bukain aja ya. Aduh ya Neng ya, saya buka dulu sedikit. Soalnya susah kalau dipegang kayak gini. Rambutnya jemput ya. Jemput ya naon lah. Alhamdulillah ya, si Nengnya jelas banget. Oke, setelah sahabat YouTube semua menyaksikan video-video tadi, itu adalah cuplikan dari konten-konten YouTube tentang penampakan-penampakan yang di dalamnya banyak sekali menyajikan konten-konten explorer dan katanya merekam penampakan entah itu kuntilanak merah, kuning, hijau di langit yang biru, wes pokoknya banyak sekali. Betapa hebatnya kan, bisa menampilkan, bisa menangkap kuntilanak dengan dohir yang sangat jelas. Bisa dibelai rambutnya, bisa dipegang. Malahan yang lucu lagi pernah saya lihat ada yang ditelanjangi, ada yang dipotong rambutnya, pokoknya banyak. Sekarang kita bahas masalah penampakan dulu yang ada di konten-konten YouTube. Pertanyaannya, apakah itu benar penampakan makhluk gaib? Sebelum saya jawab, saya ingatkan kembali bahwa saya hanya ingin mengedukasi, memberi wawasan, meluruskan, dan tidak ada niatan sama sekali menjelekkan konten kreator siapapun. Karena dengan informasi yang keliru maka banyak pecinta YouTube yang keliru juga memahami banyaknya konten yang berhaluan mistis. Sampai-sampai lucunya lagi, ada yang datang ke tempat saya minta dibukakan mata batinnya, katanya biar dapat melihat gaib secara zahir seperti yang di konten YouTube. Lucu sekali ya. Itulah, itu karena apa? Karena disebabkan oleh informasi yang keliru tentang masalah dunia kegaiban. Sahabat pemirsa YouTube yang berbahagia, kita harus paham bahwa konten yang di YouTube pada intinya adalah sebatas hiburan. Sekali lagi, konten yang di YouTube itu pada intinya hanya sebatas hiburan. Jadi ya sebatas hiburan semata. Mereka para konten kreator pintar-pintarnya dalam menyajikan tentang penampakan makhluk gaib yang kebanyakan ada di konten YouTube itu hanyalah hiburan dan tidaklah nyata. Kadang timnya, kadang pemainnya, kadang editing semata.
Jadi harap jadilah pemirsa, penonton yang cerdas. Jangan mengesampingkan akal kesadaran Anda lantas mempercayai setiap apa yang Anda tonton itu. Membenarkan apa yang Anda lihat. Akhirnya pemahaman sahabat semua tentang dunia kegaiban menjadi keliru. Dan saya harap juga para konten kreatornya pun harus jujur memberikan deskripsi video bahwa hal tersebut adalah sekedar hiburan semata. Jangan sampai karena ingin viral, dapat subscribe yang banyak, lantas rela membohongi masyarakat awam. Perlu diingat, suatu hal yang didapatkan dari kebohongan maka tidak akan ada keberkahan. Sahabat YouTube, dalam memahami hal kegaiban, kita harus mengerti konteks awal. Untuk pedomannya, yaitu apa? Konteks awalnya adalah apa yang dinamakan dohir atau material dan apa yang dinamakan dengan goib, non material. Kita perlu tahu itu dulu. Jadi memahami yang disebut dengan zahir itu apa? Zahir atau material. Gaib itu apa? Atau non material. Zahir atau material adalah benda nyata seperti tubuh kita, HP, laptop, dan lain sebagainya yang bisa kita sentuh dengan tangan kasar kita dan bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Sedangkan perlu diingat, gaib adalah astral atau maya atau fana, tidak berbentuk nyata dan tentunya tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang ataupun kita sentuh. Dengan tangan kasar kita pegang tubuhnya, kita tidak bisa semacam itu. Karena apa? Konteksnya adalah gaib, astral. Konteks itulah yang seharusnya sahabat YouTube perlu tahu dan jadikan pedoman akal sehat. Sedangkan bisa kita lihat cuplikan video tadi kan, sebuah penampakan katanya seorang kuntilanak bisa dilihat dengan zahir yang jelas, bisa dipegang dengan tangan, bisa dibelai rambutnya dan wajahnya, jadi memang bertolak belakang dengan pedoman tadi. Lantas jika masih juga sahabat itu percaya, berarti ada yang salah dalam otak sahabat. Anda harus banyak ngopi. Tapi ya semua terserah sahabat sekalian, mau percaya ataupun tidak. Saya hanya sekedar memberikan wawasan dan edukasi. Sahabat YouTube yang dimanapun berada, sekarang saya akan coba menjelaskan tentang bab mata batin. Mata batin, indera keenam, terawangan ataupun cenayang dan lain-lain, yang sebenarnya itu sama saja, hanya beda sebutan. Apa itu mata batin? Mata batin kalau menurut saya
dibagi menjadi dua bagian. Apa sajakah? Pertama, mata batin dalam ilmu gaib. Yang kedua adalah mata batin dalam ilmu agama. Saya akan jelaskan satu persatu supaya sahabat YouTube semua itu menjadi ada wawasan, ada pemahaman. Pertama, mata batin dalam ilmu gaib. Mata batin atau indera keenam, terawangan, cenayang, dan lain intinya adalah melihat, merasakan, mengembangkan daya kemampuan diri untuk mendeteksi sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita, atau mendeteksi sesuatu yang tersembunyi, juga sesuatu yang non material atau kasat mata. Pada hakikatnya, indera keenam adalah kemampuan seseorang dalam pendeteksian yang telah dikembangkan. Jadi semua orang sebenarnya mempunyai kemampuan terawangan. Tidak peduli mereka siapa. Bila kita belum menguasai terawangan, indera keenam, berarti kemampuan kita dalam hal ini belum aktif atau belum berkembang. Dalam berkembangnya kemampuan ini bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan diaktifkan oleh seseorang guru maupun dengan cara pengaktifan sendiri. Dan berkembangnya kemampuan indera keenam, terawangan, ini setiap orang berbeda-beda. Jadi pengembangan kemampuan indera keenam setiap orang itu berbeda-beda. Artinya, walaupun beberapa orang mengaktifkan dan berlatih dengan cara atau teknik yang sama untuk mengembangkan indera keenam tersebut, pasti hasilnya akan berbeda-beda antara orang satu dan lainnya. Dan hampir sebagian orang itu salah kaprah dalam mengartikan tentang terbukanya mata batin atau indera keenam atau terawangan dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka menganggap dengan terbukanya mata batin kita bisa melihat gaib atau jin dengan mata telanjang kita, seperti kita melihat orang, benda material, HP, laptop, dan lain sebagainya. Itu sebagian banyak orang itu mengartikannya dengan salah. Jin, gaib adalah makhluk kasat mata, dan mereka adalah non materi. Sementara mata kita yang kita pakai untuk melihat adalah termasuk benda material. Secara logika, mana bisa material bertemu, bersentuhan atau interaksi dengan non material? Ya tidak bisa. Jadi terbukanya mata batin, indera keenam, bukanlah melihat dengan mata kasat, tapi melihat dengan mata batin, yaitu dengan bantuan cakra ajna, biasa juga disebut dengan mata ketiga.